Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama seperti ini semua yang saya hormati, kepala desa yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, saya Iqbal Rianto, asal dari Darapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Tempat tanggal lahir saya 26 Mei 1999. Mohon izin, hadirin rahimakumullah, di sini saya ingin menyampaikan pengertian dasar penyakit pada ternak. Nah, di sini ada ternak yang sehat dan ada ternak yang tidak sehat. Dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan sikap dan kondisi umum pada badan, nafsu makan, keadaan kulit, rambut dan bulu, hidung, suhu badan, pernapasan, nadin, mata. Yang kesembilan, feses ya, dan urin. Oke. Sikap dan kondisi umum pada badan. Kalau hewan yang sehat itu gerakannya aktif, sikapnya siap, selalu sadar dan tanggap terhadap perubahan situasi sekitar yang mencurigakan. Ya, terus nafsu makan, selalu makan tinggi, nafsu namun harus dicermati apa karena pakan yang salah atau gangguan fungsional organ tubuh. Keadaan kulit, rambut dan bulu bersih, halus, mengkilat dan tidak mudah rontok. Hidung atau congor tidak berlendir atau normal, tidak berbau, tidak kering dan terlalu basah. Suhu badan pada hewan tersebut, kalau yang sehat itu bervariasi setiap harinya ya, karena pengaruh lingkungan dan metabolismenya. Pernafasan, frekuensi dan tipe pernafasannya itu normal, tidak terlalu tercapean atau tidak terlalu ngos-ngosan kayak gitu. Yang ketujuh, nadin, ritme dan intensitasnya itu normal, ya kan? Nadinnya itu normal, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu tidak terlalu kencang dan tidak terlalu tidak kencang. Terus mata, penglihatan normal, sinar mata terang, membran mata berwarna cerah ya. Ciri-ciri apa pada hewan yang sehat itu dicirikan, kalau pada mata dicirikan matanya itu cerah jernih, ya kan, pandangannya itu normal penglihatannya, kayak gitu. Kadang-kadang kita kan lalai dalam memilih kambing di pasaran atau memilih sapi di pasaran kan, terlihat badannya gemuk, segar, tapi kadang-kadang ada penyakitnya di bagian matanya. Yang kesembilan, fases, secara teratur dikeluarkan, konsistensi normal, tidak padat atau encer. Urin, yang terakhir, jernih, kekuningan dan tidak keruh, bebas dari darah, mucus dan nanah, jumlah normal, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Itu adalah ciri-ciri ternak yang sehat. Dan ternak yang tidak sehat akan saya sampaikan juga, karena ada banyak sekali peternak-peternak di kampung saya terutama ya, banyak sekali peternak, lalu di situ banyak sekali juga ternaknya dan belum mengetahui mana ternak yang sehat dan mana ternak yang belum sehat. Di sini saya akan sampaikan ternak yang sakit atau yang tidak atau yang sehat ya gitu ya. Cara penubuhan saat berdiri berbeda, agresif, menyendiri, lesu, gelisah, tidak tenang. Itu suatu ciri-ciri sikap dan kondisi umum badan pada ternak yang sedang sakit. Kayak gitu. Selera makan rendah, ya kan, kumal, kusam. Suhu badan itu demam karena
terpengaruh oleh lingkungan dan metabolisme. Pernafasannya itu frekuensinya dan tipe pernafasannya bisa meningkat atau turun di bawah normal. Tipe pernafasan kostal dan abdominal. Denyut nadi naik tidak normal, deg-degan kayak gitu ya ketika aku melihat dia ganjengan dengan si dia kayak gitu bro. Oke. Konsisten keras atau lembek, bercampur darah atau lendir. Urin, bila warna tidak normal maka ada pengganggu fisiologis, jumlah yang berlebihan atau sangat sedikit dan gangguan pada ginjal di sini, ya kan? Oke, selanjutnya berdasarkan tingkat penularannya. Semua penyakit pasti ada cara penanganannya dan ada juga penularannya. Akan saya sampaikan berdasarkan tingkat penularannya. Poin yang pertama, penyakit hewan menular, yaitu bila banyak yang menyerang seekor hewan dengan mudah ditularkan ke hewan yang lain yang sebelumnya tidak terkena penyakit. Yang kedua, penyakit hewan tidak menular. Artinya bila seekor hewan terserang penyakit tetapi itu tidak ditularkan ke hewan lain, ya kan? Menindaklanjuti situasi negara kita bertentangan dengan yang namanya corona, ya kan? Itu salah satu wabah atau penyakit yang sangat luar biasa. Artinya kayak gini, di ternak juga kayak gitu. Ketika ternak tersebut kena penyakit, langsung dipisahkan dari yang sehat. Nah, di situ kita bisa melihat cara penularannya itu agak rendah. Dari yang sakit lalu kita nggak tahu, ya kan, lalu kita nggak dipisahkan sehingga penyakit tersebut menular. Contoh simpelnya itu seperti flu burung kayak gitulah. Saya sempat ternak ayam, ya kan, di rumah saya. 1 bulan kemudian ada 1 ayam mati, meninggal, ya kan. Beberapa minggu kemudian hampir 1 kandang musnah. Padahal cukup banyak ayam saya di rumah, alhamdulillah. Tapi sedikit demi sedikit mati sayangnya. Jadi itu tadi penularannya ya, saya belum tahu, maka dari itu saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Ini pentingnya melihat penyakit pada hewan supaya kita tahu mana hewan ternak yang sedang sakit, mana hewan ternak yang sehat. Ini dilihat dari segi ini terlebih dahulu. Toh penularannya, pencegahannya nanti ada. Berdasarkan pola penyebaran penyakit, kan? Sporadis. Apa sih itu sporadis, ya kan? Yaitu bila suatu kasus penyakit dalam periode waktu tertentu sangat jarang kejadiannya serta frekuensinya tidak teratur atau tidak bisa diramalkan. Itu tidak diramalkan. Itu tadi seperti saya sebut di depan, kayak flu burung, ya kan, kayak penyakit pada kambing itu baleken kalau nggak salah, ya kan, terus pilek-pilek kayak gitu, itu sangat sulit diramalkan karena dengan beriringnya waktu mungkin. Terus yang kedua, endemik atau eksotik. Apa sih itu endemik atau eksotik? Yaitu bila kejadian penyakit sudah dapat diperkirakan dan sedikit sekali terjadi penyimpangan atau peningkatan dari keadaan biasanya. Yang ketiga, epidemik. Apa sih itu epidemik? Epidemik yaitu bila kejadian penyakit jauh melebihi dari biasa baik jumlah ataupun frekuensinya. Yang keempat, pandemi atau pansootik, yaitu bila dalam waktu yang relatif singkat perluasan daerah penyebaran penyakit melampaui beberapa negara. Ya gitu. Terus di sini saya akan menyuruh beberapa bagian tubuh yang terinfeksi penyakit.
Jadi ada beberapa titik yang harus kita cermati pada ternak kita, ya kan, bagian tubuh yang terinfeksi akibat penyakit. Yang pertama, penyakit pernafasan. Tentunya pada pernafasan, nggak mungkin pada hidung, nggak mungkin pada mata, nggak mungkin pada kuping. Pernafasan lewatnya hidung dan mulut, begitu, ya kan. Yaitu bila bagian tubuh hewan yang terinfeksi organ pernafasannya, kayak gitu. Penyakit saraf, pasti saraf, nggak mungkin telinga juga, nggak mungkin hidungnya, nggak mungkin, pasti sarafnya, kayak gitu ya. Yang keempat, penyakit saluran kencing. Bila bagian tubuh hewan yang terinfeksi organ saluran kencingnya. Berdasarkan jalannya penyakit dan namanya penyakit. Penyakit akut, ini bahaya juga, ini penyakit akut. Ini kan, ini luar biasa. Apa itu penyakit akut? Penyakit akut yaitu bila kejadian penyakit pada suatu populasi hewan, penyebaran dengan cepat dan dalam beberapa hari sebagian besar hewan tersebut tertulari penyakit. Ini maka dari itu saya sampaikan di depan tadi, harus segera dipisahkan kalau hewan yang terkena penyakit, ya, kalau hewan kelompok. Tapi kok kita melihat salah satu hewan tersebut terkena penyakit, maka kita harus segera dipisahkan. Takut, waspada bahwasanya itu penyakit akut. Itu tadi penyakit akut, menyebarnya itu cepat sekali, seperti corona itu, aduh berat. Dan juga poin yang kedua, penyakit subakut. Apa sih itu penyakit subakut? Penyakit subakut yaitu bila kejadian penyakit pada suatu populasi hewan menyebar dengan lambat, yaitu antara 2-3 minggu. Ini juga harus diwaspadai, yang namanya juga penyakit, ya kan. Yang ketiga, penyakit krois. Apa itu penyakit krois? Penyakit krois yaitu bila kejadian penyakit pada suatu populasi hewan menyebar sangat lambat sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Tetap harus waspada, namanya juga penyakit, ya. Semua hewan pasti ada penyakitnya. Ya, kita harus ingat juga apa yang Allah kehendaki kepada hambanya, kepada insannya di dunia itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sama halnya seperti manusia. Apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita harus syukur, harus nikmati kayak gitu. Itu tadi, ya kan. Kita harus bersyukur kayak gitu loh. Yang selanjutnya, poin selanjutnya, berdasarkan perkiraan sembuh. Semua penyakit pasti sembuh. Allah tidak mungkin memberikan penyakit yang tidak ada batasnya. Pasti sembuh, ya kan. Penyakit hewan dapat disembuhkan apabila hewan yang terkena penyakit dapat diobati hingga sembuh. Itu harus diobati hingga sembuh. Yang kedua, penyakit hewan tidak dapat disembuhkan bila hewan terkena penyakit yang sangat sulit atau bahkan tidak dapat diobati. Maka kalau kita ternak, ya, itu ada resikonya juga. Kalau kita tidak cinta, kalau kita tidak menyayangi ternak tersebut, tidak rumat bahasa Jawanya, maka ternak tersebut akan, dia kayak gitu, ketika terkena penyakit kita mengabaikan, ketika pakan kurang kita mengabaikan, dan lain sebagainya. Di sini disebutkan juga penyakit itu akan diturunkan oleh bibitnya, kayak gitu, ya kan. Penyakit keturunan, kayak gitu, yang sering kita sebut penyakit keturunan. Itu sering kita sebut juga dengan berdasarkan asal penyakitnya. Dari mana sih asal penyakit tersebut, kan kayak gitu, ya kan. Nah, kadang-kadang juga ada yang memberitahu, oh mungkin penyakit tersebut dari bibitnya, dari ibunya, atau dari kakek nenek moyangnya. Yang sering kita sebut juga penyakit keturunan. Bila hewan terkena penyakit yang diturunkan oleh tetuanya, mbah buyutnya, ibunya, ya gitu. Penyakit dapatan. Bila hewan menderita sakit bukan karena keturunan dari tetuanya. Biji-biji potan kadang-kadang, wah, secara tiba-tiba ada penyakit kayak gitu. Penyakit sebelum kelahiran. Bila hewan menderita sakit sejak dalam kandungan.
ketika si betina mau melahirkan kadang-kadang sakit kayak gitu. Yang keempat, penyakit setelah kelahiran. Bila hewan menderita sakit setelah hewan tersebut dilahirkan. Ya. Selanjutnya berdasarkan tipe atau jenis mikroorganisme. Penyakit bakteri, ya, yaitu bila penyakit yang menyerang hewan disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua, penyakit viral. Dan juga ini peternakan nih, bukan hanya Corolla. Penyakit apa sih penyakit viral? Itu kayaknya nih, namanya gitu. Yaitu bila penyakit yang menyerang hewan disebabkan oleh infeksi virus. Yang ketiga, penyakit parasiter. Bila penyakit yang menyerang hewan disebabkan oleh infeksi parasit. Penyakit jamur, yaitu bila penyakit yang menyerang hewan disebabkan oleh infeksi jamur, yaitu disebut juga organisme penyebab penyakit. Penyakit itu pasti ada sebabnya, ya kan? Karena apa? Yang pertama karena bakteri, yang kedua karena trematoda, yang ketiga karena fungsi, yang ketujuh protozoa, yang ke-8 cestoda, yang ke-9 virus. Cara penyakit merusak induk semang. Yang pertama, mengambil sari makanan, ya kan, misal dari bangsa cacing, Clostridium tetionum, ya kan, mengambil sari makanan dari aliran darah. Jadi di dalam tubuh ternak tersebut ada cacingnya tuh, ya kan. Lalu bagaimana sih cara cacing tersebut bisa hidup, ya kan? Ya, mengambil sari makanan dari aliran darah si kambing tersebut. Makanya lama kelamaan kambing tersebut akan kurus dan tidak ditangani oleh peternaknya, maka lama kelamaan akan mati. Itu menghisap darah, misal kayak cacing nih, caklat, lalat, dan kutu, merusak butir darah, misalnya virus, menyebabkan perlukaan. Kadang-kadang kita lalai ya pada ternak kita, kenapa sih luka kan? Kita kadang-kadang mengabaikan kayak gitu. Padahal itu adalah penyakit gitu loh. Itu disebabkan karena larva, beberapa serangan, misal larva lalat hijau itu di sapi, kadang-kadang ya itu kita harus tepoki pakai sandal atau pakai sapu gigi. Yang selanjutnya menyebabkan perubahan bentuk tenunan, misalnya larva Hipoderma bovis, virus penyebab PMK. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Sebutkan namanya Mas, mungkin Mas. Terus bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supangat dari Desa Witarapaya Wetan. Izin bertanya, apakah ada pengelompokan penyakit beternak? Sebutkan dan jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan jawab langsung ya kepada Mas Pangat dari Desa Witarapaya Wetan. Pertanyaannya sangat luar biasa. Apakah ada pengelompokan penyakit peternak? Kalau bisa disebutkan dan dijelaskan. Ada Mas, jawaban saya ada karena ada banyak revisi mengungkapkan, penemu-penemu mengungkapkan bahwasanya ada pengelompokannya, ya kan, berdasarkan tingkat infeksinya. Penyakit ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penyakit infeksius. Apa itu penyakit infeksius? Penyakit infeksius yaitu bila hewan terinfeksi mikroorganisme baik di dalam atau di luar tubuh yang menyebabkan kerusakan dan tanda-tanda penyakit.
Itu pengelompokan penyakit yang pertama, ya kan, berdasarkan tingkat infeksinya. Yang kedua, penyakit non infeksius. Bila hewan terinfeksi suatu mikroorganisme baik di dalam atau di luar tubuh yang tidak menyebabkan kerusakan dan tanda-tanda penyakit. Kayak gitu Mas Pangat, gimana jawabannya? Ya, terima kasih sudah jelas penjelasannya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi selain Mas Pangat, monggo. Cukup ya? Iya. Oke, kalau begitu saya cukupkan saja berhubung ini waktunya sudah sore. Mungkin ada yang mau masak, ada yang mau ngarit, kemungkinan untuk pakan ternaknya. Jangan lupa ya, sayangi dan cintai ternak Anda, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.